Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Saya tahu apa yang ada di dalam hatinya. Dia membicarakan si fulan, dia suudzon kepada saya, dia ingin berbuat sekian, ingin berbuat ini, saya tahu semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya menjaga hati ini pengaruhnya bagi anggota tubuh. Seorang yang tidak pandai menjaga hati, anggota tubuh juga tidak terjaga. Maka kalau seandainya anak katanya pekan menurut katanya pekan betul dah lagu, pekan ni temayang lagu. Nyan hati hana betul mak. Hati ni hana betul. Maka menyotapoh anaknya, ya, itu hanya pukul begitu saja. Tengok pukul lah mak. Ya. Kenapa? Sumbernya itu hati. Sumbernya hati. Nanti akan kita lihat bagaimana cara untuk memanajemen hati mak. Kita mengelola hati supaya hati ini tunduk dan patuh kepada Allah, sehingga apa? Anggota tubuh semua tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir cerdas, ininya cerdas, otaknya cerdas, Pak. Sehingga dia melakukan penelitian-penelitian, dia mengkaji dan lain sebagainya, tapi hatinya tidak cerdas. Banyak orang ilmu pengetahuannya hebat tapi tidak salat. Orang yang tidak salat itu tidak cerdas secara spiritual. Dia cerdas intelektual. Orang itu cerdas intelektual, spiritualnya tidak cerdas. Ini penganggap memang. Orang jarang tapi penganggap. Dia hebat, tapi penganggap. Ya, Mbak. Dia hebat tapi dia menanggap. Ini maknanya apa? Secara akal dia hebat, tapi hatinya tidak hebat. Ya. Makanya Rasulullah SAW ketika diutus ke dunia ini bukan perbaiki akal manusia kasih akai, Mbak. Kasih akai. Kecerdasan sudah hebat sekali. Ini yang enggak cerdas lagi, Mbak. Ini yang tidak cerdas. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kam dzakarahu wa karrara dzikruhu fil Quran. Coba perhatikan, Pak. Ini kata Imam Ghazali. Berapa kali diulang-ulang oleh Allah kalimat qalbun, hati. Kalau kita merujuk ke dalam kitab judulnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, satu. Yang kedua Al-Burhan fi Ulumil Quran. Kalau sama saya satu yang ada Al-Burhan memang. Al-Itqan tidak ada. Cuma ada dalam bentuk PDF. Jadi di situ dikatakan at-tikraru yufidu taukid. Pengulangan-pengulangan dalam Al-Quran itu memberikan faedah taukid. Apa makna taukid? Jagalah hatimu. Sumber semuanya hatimu. Sumber kerusakan hatimu. Seorang anak kenapa dia berani bunuh ayahnya? Hati. Kenapa ni pembagian warisan hana bere? Hati mendaduk. Ketika hati mendaduk, iu bajaro nepoh mentang yahnya. Kenapa seorang ayah berani membunuh anaknya? Hati yang mendaduk. Ikeng kelur macam-macam anaknya. Ya hati mak. Kemudian hati memberikan sinyal kepada tangan. Nepoh mentang anaknya. Nepoh mentang. Ya mak. Bunuh saja dia. Ya mak. Kenapa saudara Yusuf berencana ingin membunuh Yusuf? Hati mak. Hati sih. Ya mak. Karena hati 10 orang saudaranya ini tidak senang melihat Yusuf itu disenangi oleh Nabi Yakub alaihissalam. Maka hati mendaduk. Maka hati-hati mak. Ketika hati mendaduk dia minta sesuatu dia mak. Ya mak. Tetapi ketika hati itu senang, hati itu tenang, berarti itu hasil. Saya sudah dapat hasil itu. Bagaimana cara dapatnya? Coba salat subuh berjamaah atau salat lain. Salat subuh saja, Pak. Ketika habis salat subuh, hati kita sudah tenang, Pak. Tenang. Tapi coba hati itu nanti berdaduk dia, Pak. Dia minta sesuatu, Pak. Sebelum sesuatu itu kita penuhi, dia nak tetap seperti itu, Pak. Ya. Maka hati minta, tipulan nanyo, tipulan naji, tuan hana lego. Jadi kiban cara katanya Pak, nak korupsi juga tagap ahli hati Pak. Akhirnya tangan ini teken macam-macam terus. Akhirnya pacok juga tagap Pak. Akhirnya apa? Lihat maksiat terus Pak. Sumbernya apa? Sumbernya hati Pak. Ya. Maka sebenarnya kita mendidik anak itu mudah sekali. Hatinya saja kita didik Pak. Hatinya kita didik. Semua akan beres. Ya Pak. Beda dengan mendidik fisik. Kita ingin mendidik anak menjadi seorang pemain bola. Fisiknya kita didik. Ya Pak. Kita ingin menjadi anak kita pandai olahraga. Olahraga apa? Oh tangan. Titiuro yume tangan. Ya, Mbak. Titiuro yume tangan. Dia ingin panjat tebing. Panjat tebing saja kita ini kan, Mbak. Beda dengan mendidik hati, Pak. Ya, nih, Mbak. Maka kalau ingin taat kepada Allah, hati saya kita didik. Anak ini menjadi anak saleh, hati kita didik, Pak. Hati saja kita didik. Hati beres, semua beres insyaallah. Ya, nih. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa hati itu perlu kita manage? Ini yang pertama tadi, Mak. Karena li'annal muamalah ma'alamil ghuyub khatarun khatir. Kalau kita ingin bermuamalah dengan Allah, kita harus perbaiki hati dulu, Mak. Kalau hati kotor, tak bisa bermuamalah dengan Allah. Jadi di dalam tafsir Ibnu Katsir,
ketika Nabi Adam alaihissalam tidak mau mendengar perintah Allah untuk tidak makan buah khuldi. Tidak mendengar perintah Allah itu penyakit, nampaknya penyakit, Mak. Nabi Adam baru satu masalah saja beliau tidak dengar. Kita berapa masalah sudah? Baik korupsi, alah korupsi becut. Baik kalian mati, alah kalian mati becut. Baik cok ada kok, alah cok becut. Baik riba, alah riba becut. Ya kamu tumpuk dulu ini, Mak. Kamu tumpuk pendum. Maka di dalam tafsir Ibnu Katsir ada dialog Allah dengan Nabi Adam alaihissalam. Apa dialog Allah dengan Nabi Adam? La yujawiruni man asani. Tidak boleh berdampingan denganku, tidak boleh meminta sesuatu kepadaku kalau dia buat maksiat, kata Allah. Tak boleh dekat denganku, keluar kamu Adam. Ya, nampak. Maka Allah mengatakan kamu sudah berbuat maksiat. Padahal maksiatnya kan kecil sekali maksiat Nabi Adam. Nabi Adam mendekati buah khuldi, diambil, dia makan. Itu saja maksiatnya. Katanya azan kedraw urang kedraw. Katanya kepekah pek pekurun di mengana lah, ada pekurun bacu pun salah dema. Katanya pek kala mati dah, kala mati uji. Katanya kepekah pek pajuh dah, kata pajuh uji. Pandu mati kata pembuk dema. Maka Allah mengatakan la yujawiruni man asani. Sampai gemuk Nabi Adam. Ya Allah begitu apa namanya? Dur katalah bacu ni Allah. Bahkan nepiji drone ngelon ni Allah ya. Apa firman Allah lagi kepada Nabi Adam? Allah mengatakan, kalau seluruh penduduk bumi ini seperti kamu, keluar dari bumiku, kata Allah. Keluar dari bumiku. Atau saya musnahkan mereka semua. Ini gara-gara maksiat, Pak. Maka bahaya sekali maksiat itu, Pak. Maksiat itu bisa merubah hati, Pak. Ketika hati sudah merubah, seluruh perilaku manusia itu akan berubah. Seluruh tingkah laku manusia akan berubah. Gara-gara apa? Hati, Pak. Coba kalau nggak percaya, Pak, bawa anak kita itu ke dalam komunitas orang yang tidak salat. Udukinan, Pak, selama 1 tahun. Anak-anak katanya umur akai, Pak. Tapi coba ambil anak kita, letakkan di tempat orang-orang yang salat, orang beribadah 1 tahun saja, Pak. Atau nggak 1 bulan saja. Coba lihat, perangainya akan berubah. Perangainya akan berubah. Mungkin sudah pernah saya ceritakan sama bapak dan ibu-ibu sekalian. Ketika ada seorang bapak penjual ikan, dia mengangkut. Hana do pikir tepu, wate untuk but, hana wate untuk but. Kemudian istrinya ini adalah seorang penjual kuih, muka kuih, Mak. Rupanya karena kekalian anak mila ke pasar pesantren, pasar do pesantren. Ini nak apa namanya kepedu, hana kedepu nya pesantren hafal Quran, hana kedepu ya, Mak. Setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun sekian, yang dari pesantren datang menjumpai bapak itu, Pak, besok hadir ya wisuda anak bapak. Wisuda apa? Wisuda hafal Quran. Baca hafal Qurannya, Pak. Hana lo pernah hafal Quran, melolon dan baca Quran, Pak. Tidak pernah baca Quran bapak ini. Ibunya begitu juga. Tidak percaya saya, tidak percaya. Masa anak saya bisa hafal Quran 30 juz? Tidak percaya saya. Besok bapak datang, saksikan anak bapak. Coba lihat. Rupanya betul, Pak. Anak bapak ini bisa hafal Quran 30 juz. Kenapa? Karena beliau anak ini tinggal dalam komunitas anak-anak penghafal Quran. Makanya diperbaiki hati dulu. Dia sudah cinta salat. Coba anak ini dibawa ke tempat orang yang tidak apa namanya, urung bro akai je kalian. Begitu bro akai nak katanya. Ya. Makanya baik dapat lana, Mak. Nyo katanya sibuk tapi dajak kantor sibuk dawa seput hana tatan merumpok ngani. Begitu juga apa namanya? Sebagai seorang suami atau istri, Pak. Dajak aja anda merumpok ngani. Kita tidak tahu bagaimana perkembangan anak. Kita tidak tahu kalau masyarakat itu merubah karakter dia dengan merubah hati dia. Akhirnya karakter dia pekan lagi nyawa anaknya, pekan lagi nyawa. Baik betul anak, tanya masalah. Kenapa tidak pernah dekat dengan anak? Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, al-aslu tsani. Ini artinya landasan hukum. Kenapa kita harus menjaga hati? Yang pertama firman Allah tadi, Pak. Ada berapa ayat tadi di sini yang diulang-ulang. Yang kedua landasan hukumnya kenapa kita harus menjaga hati? Qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada poster kita. Oh nyo ganteng dah, pahala bela baju. Hana apa? Hana hubungan ganteng dengan pahala. Oh nyo si fulan lagi yang baju tajuk pahala bela, hana hubungan, Pak. Jadi maka yang dilihat adalah hati, Pak. Kita mungkin pernah terbayang apa namanya Luqmanul Hakim, surah Luqman. Dalam itu Luqmanul Hakim. Kita ketika mendengar nama Luqmanul Hakim, tang terbayang ganteng dah urang. Luqman putih, urang ganteng panjang. Rupanya setelah diselidiki, Luqman itu berasal dari Ethiopia. Ada yang mengatakan Luqman itu berasal dari Sudan, Pak. Jadi bayangkan saja, nyope lagi apapun duleh, Pak.
Jadi kulit lagi apa pun tulis, nyan Pak. Mencahaya alam kulit ni Pak. Kemudian rambutnya keriting kan keriting biasa. Menyona pulpen dah celuk hanara pulpen ni Pak. Tak perlu berdegah hanara ni Pak. Pulam na je madanya tak perlu ino tak upi-upi ino hanara je Pak. Jadi begitulah orang Luqmanul Hakim. Tetapi begitulah Luqmanul Hakim diangkat namanya dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan kalian ganteng pahala hajat tak tamah juga Pak. Semua pada hati. Ya ni. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya fal qalbu idzan maudhi'un nadhari rabbil alamin. Makanya hati itu untuk kita berinteraksi dengan Allah melalui hati. Ya. Makanya Allah melihat kita di hati kita lihat, bukan di anggota tubuh. Beda dengan dua malaikat. Ya, dua malaikat ini melihat pergerakan anggota tubuh kita dan tidak mau tahu isi hati kita. Ini dua malaikat ini. Ini pagi ini rakib atid mencatat kita. Ini si fulan sudah salat subuh, si fulan berzikir. Apa yang dia lihat dua malaikat ini? Yang dia lihat cuma zahir kita saja, Pak. Si fulan sudah bersedekah pagi ini, itu saja yang lihat, Pak. Dan tidak mengetahui apa isi hati kita. Makanya malaikat bukan protes istilahnya. Allah pernah mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, ambil amal ibadah ini lempar ke muka si fulan. Apa kata malaikat membela si fulan? Ya Allah, saya sebagai saksi, saya melihat dia salat. Saya sebagai saksi melihat dia berzikir, melihat dia bersedekah, berbuat kebaikan. Apa dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah hadis qudsi? Hadza firaqu baini wa bainik. Ata'lamu dzahir wa a'lamul batin. Itulah beda saya sama kamu. Kamu tahunya cuma zahirnya saja. Dia salat, dia beribadah, dia naik haji, dia umrah, dia bersedekah, dia qiyamul lail. Itu saja yang kamu lihat. Kamu tahu enggak isi hati dia? Dia salat untuk siapa? Kamu tahu enggak dia pergi haji untuk siapa? Kamu tahu enggak dia pergi umrah untuk siapa? Tidak. Makanya sekarang hapus sama ibadah dia. Tidak ada di dalam hati dia sedikit pun beribadah karena aku, kata Allah. Ini dia hajikan karena lo nya. Karena apa? Karena komunitas. Jak ramai-ramai, Pak. Komunitas. Ada satu masjid saya pergi, Pak. Ya. Jadi mereka komunitas. Yang saya kecewakan kami ini komunitas. Urang yang jak temayang, urang tak temayang, Pak. Jadi pegahnya apa? Kamu komunitas jek kopi, Pak. Ini memang penjawab-penjawab kamu komunitas jek kopi. Nah, dia berarti untuk temayang, Mak. Untuk temayang untuk je kopi, Mak. Orangnya urung tak tapi, Mak. Sehingga diperkenalkan sama saya, lu tanya, tidak tanya, Mak. Nyo bagiannya, nyo bahagiannya, nyo kepalanya. Jadi artinya apa? Setelah ini kami langsung minum kopi, Mak. Setiap hari, Mak. Mak. Kami komunitas. Temayang komunitas, Mak. Kakak kurang, Mak. Kalau minum-minum dalam komunitas, ini temayang komunitas. Nah temayang komunitasnya, Mak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lanjut. Makanya fal qalbu idzan maudhi'u nadhari rabbil alamin. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, perbaiki hati dulu. Jadi makanya ketika salat itu, maka Rasulullah minta doanya begini. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rasulullah memang bukan minta hati, tetapi minta apa? Yang dikerjakan oleh hati itu, apa? Nafsu tadi, Pak. Ya, nafsu tadi, Pak. Hasil daripada itu. Maka hasil daripada hati ini sudah bersih, bisa nafsun mutmainnah. Jiwanya bisa tenang, tangannya tenang, Pak. Kemudian dari hati yang tidak beres bisa menghasilkan jiwa tidak tenang, Pak. Rasulullah minta jiwa saya mohon ditenangkan, ya Allah. Maka urung yang hana tenang jiwa, Pak. Berarti hati bermasalah dia, Pak. Ya. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma ati nafsi taqwa, berikanlah nafsuku ini. Maksud nafsu apa? Itulah roh tadi, Mak. Roh karena sudah berpisah. Berikan rohku ini roh yang taat kepada Engkau, ya Allah. Ya, nih, Pak. Bersihkan rohku ini, ya Allah. Bersihkan rohku ini. Bersihkan nafsuku ini dari nafsu ammaratun bisu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi. Faya ajaban. Ya, ini kata Imam Ghazali sendiri. Maka sungguh heran, kata Imam Ghazali, Pak. Sungguh heran, mimman yahtamu biwajhihi alladhi huwa maudhi'un nadharil khalqi fa yaghsiluhu wa yunadhifuhu. Heran kita melihat ada orang selalu membersihkan wajahnya, Pak. Kenapa? Karena wajah ini dilihat oleh orang lain. Kau wajah undai kalian ni, Pak. Hana urang yang kalian acik kalian jarodoh hana, Pak. Muka undai kalian, Pak. Ketika orang melamar juga muka kalian, Pak. Semua muka dilihat. Maka heran saya, kata Imam Ghazali, yang manusia itu karena takut dilihat oleh orang aib di muka dia, maka setiap hari dibersihkan mukanya. Dibersihkan mukanya,
Apalagi ni? Fayaghsiluhu, dibersihkan. Minal akzar, ada kotoran dibersihkan. Hanjik leh jabat doktor spesialis muka, spesialis kulit kejaannya, Pak. Tetapi dia itu meremehkan hatinya yang sudah kotor. Hati kotor ni permen, muka kotor ni permen, Pak. Ini muka harus kena cuci sekian kali na teori lah, Pak. Nyonya teori bina muka akan bina na teori lah. Hati bukan hana lagi permen ni, Pak. Hati orangnya kayak pegang mati hati. Kenapa tidak pernah kita bersihkan hati, Pak? Muka ini baru sekali kotor, Pak. Nyoh hanya kena abai muka, pakai timuh jerawat, hanya kena abai untuk beruk muka, Pak. Munio meninggal dalam detik beruk mukanya, Pak. Ya, hana patih si coba tengok. Seorang ketika meninggal dunia, nyan muka yang ganteng hana ganteng le, Pak. Walaupun ganteng urip dong ditanya, Pak. Ya. Jadi dalam hitungan jam nyan muka yu kalemi aja, Pak. Kemudian dalam hitungan apa lagi nya kakreh mei kadang-kadang, Pak. Mei baunya luar biasa. Padahal muka ini sudah kita jaga 20-30 tahun, tip-tipnya tajak kena. Tajak baknya, tajak bak pun haji pu ya jeh muka, Pak. Ya. Tapi hati nak pernah kita hidupkan. Padahal hati ini yang diperhatikan oleh Allah hati, yang diperhatikan oleh manusia muka, ya, Pak. Bolehlah kita katakan, ulun supaya mangat idih manusia, je hati harus lagi ancit, harus adil, Pak, harus adil. Tak boleh kita tidak adil muka saja kita perhatikan, tidak perhatikan hati juga. Hati butuh juga, Pak. Ya, dia butuh juga. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, kita masuk yang ketiga. Landasan yang ketiga. Setelah itu kita kita berhenti. Nanti kita lanjut lagi landasan keempat, kelima itu pertemuan selanjutnya. Landasan yang ketiga, kenapa kita harus membersihkan hati? Landasan yang ketiga, landasan hukum. Kenapa kita harus memperhatikan hati itu? Jadi jangan dianak dirikan. Maka dia nak mitnya kadang-kadang batu gara-gara hana ada permen nang Pak. Hana ada permen beda betul hana, ya, Pak. Makanya kalau ada anak ipegat tingkahnya gara-gara apa? Hana permen li urung cini, Pak. Ya. Hati begitu juga. Ketika hati hana ada permen, hatinya liarnya, Pak, liar. Maka karena hana ada permen li syaitan. Haidon kena mentang mengan-ngelun, kaji kanangan, ya, Pak. Ketika anak itu tidak kita perhatikan, hana ada permen, Pak. Ija anak nyopeng tikula gelam, alah gede-gede leh. Hana gede-gede. Akhirnya apa? Anak ini berteman dengan orang yang tidak benar. Kata anak ini apa? Alah mengan mentang kamu. Akhirnya apa? Ada komunitas anak-anak mi ni, Pak. Anak-anak mi yang tidak benar. Yang tidak benar bukan dia sebenarnya, orang tua yang tidak benar, Pak. Hati ini bukan bukan perbuatan yang tidak benar. Hati ini tidak benar, Pak. Cuma kita saja yang tidak. Hana ada permen hatinya, Pak. Ini landasan yang hukum yang ketiga. Annal qalba malikun muta'un wa ra'isun muttabaun. Perlu kalian ketahui, kata Imam Ghazali, hati ini malikun, dia raja yang akan ditaati, Pak. Tidak ada raja yang tidak ditaati, Pak. Ya. Raja yang ditaati. Kalau kita sudah memanage hati ini dengan baik, anggota tubuh akan patuh dan taat kepada raja. Tetapi kalau hati ini tidak kita manage dengan baik, raja ini berbuat jahat, maka hati semuanya tangan akan tunduk kepada hati. Sekarang mana buktinya? Pada suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk dengan para sahabatnya. Ketika duduk dengan para sahabat, Rasulullah melihat seorang pemuda salat. Habis salat apa kata Rasulullah? Ulangi salatmu, kamu tidak khusyuk. Sahabat heran, Pak, kenapa Rasulullah sepulang anak khusyuk? Khusyuk itu kan ibadah hati, Pak. Akhirnya sepulang salat lagi, ya Allah. Salat kamu belum khusyuk, Pak. Ya, Pak. Bukan itu. Yang belum khusyuk dia tidak bukan yang khusyuk itu. Yang satu lagi, ya. Si fulan Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, si fulan itu salatnya tidak khusyuk. Ya, jadi bukan disuruh ulang salat, tidak. Si fulan itu salatnya belum khusyuk. Sahabat bertanya, dari mana kau tahu, ya Rasulullah? Khusyuk itu kan ibadah hati. Coba perhatikan baik-baik pemuda tadi. Dia sedang salat, Pak. Tangannya sibuk dengan jenggotnya selalu, Pak. Itu mayang tarik jenggot, Pak. Ya. Lagi Cina jak kedih pun aja nyo di Arab, ya. Ramai le tak berkataun, Pak. Nah semaya Allah Akbar. Karena imam panjang kebaca ayat, kan kebaca kaligrafi je, Pak. Kaligrafi baca. Yo, kebaca kaligrafi, Pak. Makanya hati-hati, Mas, ya. Kita lihat kondisi dulu. Kalau ingin baca ayat panjang, lihat kondisi dulu. Oh, mana urung duha-duha kau. Ya, Pak. Maka sedang-sedang saja. Oh, maha yang berpanjang. Oh, je kita lihat dulu. Oh, ni komunitas urung kang tim bedah panjangkan, ya, Pak. Jadi makanya Rasulullah mengatakan, coba lihat tangannya. Tangannya sibuk dengan jenggotnya. Ya Rasulullah, itu kan tangannya, dari mana kau tahu hatinya? Kalau hatinya khusyuk, maka tangannya juga khusyuk. Kalau tangannya tidak khusyuk, berarti hatinya tidak khusyuk. Dia tidak khusyuk dalam ibadah. Ya, maka Rasulullah mengklaim
apapun yang dilakukan oleh tangan adalah perintah hati, Pak. Seorang lihat maksiat, perintah hati, Pak. Maka kalau hati sudah tenang, tangannya tenang, semua tenang. Maka perhatikan orang yang tidak bisa tidur, Pak. Tidak bisa tidur, dia datang ke spesialis. Tidak bisa juga ke psikolog dan lain. Hanya dengar cik, Pak. Hanya dengar cik. Kenapa? Hatinya bermasalah. Coba hatinya tenang. Ketika hatinya tenang, ada teman dengar. Ada teman dengar. Bahkan tenang-tenang teman yang dengar, Pak. Tenang teman yang dengar. Sedang dua ada kurti, ada dengar, Pak. Kenapa? Karena sudah ngantuk sekali, Pak. Ya. Karena hatinya tenang, semua tenang. Ketika ngantuk, langsung tertidur. Ya. Tapi kalau hatinya tidak tenang, mau tidur di atas spring bed yang harganya ratusan juta, hana dengar-dengar, Pak. Nak dengar, Pak. Ada seorang jamaah mendatangi saya. Salah, hana dengar-dengar leuro, hana dengar kagak momo, hana dengar leuro. Mata kami rahai, Pak. Lo imendang. Apa kata beliau? Ada yang membisikkan saya untuk bunuh diri. Ya, ada yang membisikkan saya nepoh jodoh hana manfaat, Pak. Lun imendang, Pak. Kemudian beliau mengatakan saya sudah datang ke psikolog. Di Banda Aceh ini saya datang ke psikolog, dokter ini beliau sebutkan. Dokter psikolog ini memberikan saya obat penenang. Obat penenang ini, beliau katakan ke saya, kalau Ustaz minum obat ini, seperempat saja, dalam hitungan jam, setengah jam, tertidur lelap. Ini seperempat. Saya 2 neng ijo idotonya, hana dengar-dengar. Jadi lumbung kailun masalah jikan di tinan di hati masalah. Yang di hati, don masalah dengan awak kampung. Yang belum masalah. Itu dohnya oleh pukul masalah. Maka jiwa teh hati don hana tenang, mandum jiwa hana tenang, hon aja hana selesai, Pak. Kemana saja pergi hana selesai. Jadi artinya pajak psikolog kena aja spesialisnya hana pulih menyo hana ada pulih hati le. Maka pulih hati mandum senang jiwa, Pak. Ya, mandum tenang jiwa, Pak. Cuma kita salah cara untuk ini hati, Pak. Ada sebagian orang panyo cara pulih hati, cara untuk petenang hati jauh Bali, Pak. Ya. Jauh Bali kan tenang hati mati udah, Pak. Makin mendadu hati, Pak. Ya. Makin mendadu hati. Onyo jauh Malaysia, makin mendadu hati, Pak. Ya. Onyo jak kedeh, ambil cuti, Pak. Saya mau cuti dulu kasih tenang jiwa saya. Hana tenang jiwa, Pak. Bahkan hati mati dulu mati, Pak. Ya. Padahal mudah sekali, nanti akan kita ceritakan nanti pertemuan selanjutnya. Bagaimana cara membersihkan hati itu dulu? Ya, Pak. Saya rasa cukup sekian. Sampai yang ketiga saja. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjut yang keempat dan kelima. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.